Pemirsa Hidup Sehat Plus, saya sudah bersama dengan Dr. Ririn Farabi, Magister Kedokteran Kerja. Halo dok, apa kabar? Ya dokter, baik. Di zaman yang modern ini dok ya, semuanya serba instan, serba cepat. Dan masyarakat banyak yang memilih menggunakan alat makan dan minum berbahan plastik. Masalahnya dok, tidak semua orang tahu bagaimana cara memilih bahan plastik yang dapat digunakan untuk sebagai wadah makanan dan minuman. Nah, bagaimana dok cara untuk bisa masyarakat tahu bahwa ini adalah bahan plastik yang aman digunakan untuk makan dan minum? Ya, pertama untuk memilih bahan plastik yang digunakan untuk makanan yang bisa menyimpan makanan minuman itu kita harus lihat bahwa bahan pembuatnya adalah tidak mengandung BPA. Ya, pertama biasanya ada tulisan di bawahnya dok, BPA free. Ya. Tulisan ini menandakan bahwa bahan penyusun dari botol itu atau tempat makanan itu tidak mengandung BPA, karena BPA kan berbahaya ya dok, sehingga tidak diperkenankan untuk sebagai bahan pembuat makanan. Selanjutnya kita perhatikan tanda segitiga dok. Biasanya ada tanda segitiga juga ada di bawah botol tersebut. Di dalam segitiga itu ada angkanya. Angka itu menandakan bahwa bahan pembuatnya, dan yang harus kita perhatikan adalah angka 5. 5 itu menunjukkan bahwa boleh digunakan sebagai tempat makanan atau minuman. Selebihnya itu ada yang sekali pakai, 2 kali pakai, tapi kan kita yang membicarakan mengenai penyimpanan makanan yang berulang-ulang ya dok. Betul. Artinya kalau untuk 5, segitiga dengan angka 5 di dalamnya boleh digunakan. Selanjutnya adalah tanda food grade. Apa itu tanda food grade? Food grade kita bisa lihat dari simbol sendok dan garpu atau gelas dan garpu. Ya betul. Nah, simbol ini biasanya terdapat di bagian bawah dari tempat makan. Nah, itu boleh digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan. Apa dok yang terjadi kalau bahan plastik tadi diisi dengan air panas? Dampaknya apa ke tubuh kita? Jika air panas masuk ke dalam bahan plastik yang memang tidak diperuntukkan untuk air panas, bahan plastik dari penyusun botol tersebut dapat larut ke dalam minuman tersebut sehingga masuk ke dalam tubuh kita, beresiko terhadap penyakit berbagai macam seperti kanker dan lain sebagainya. Ini juga masyarakat kan, terutama ibu-ibu dok ya, saking praktisnya, dan anak-anak kan mungkin nggak begitu paham mengenai bagaimana cara menggunakan wadah makanan terbuat dari plastik. Apa saja dok yang mesti diperhatikan oleh ibu-ibu ketika membekali anak-anak dengan makanan minuman yang dimasukkan ke dalam wadah plastik? Ya, pertama kita dalam memilih tadi dok, kembali ke pemilihan bahan yang BPA free dengan simbol yang tadi sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan food grade. Lalu yang nggak penting kalahnya adalah cara membersihkannya. Nah itu penting buat ibu-ibu. Saat anak itu pulang ke rumah, makanannya kan sudah sisa tuh dok, sudah 1 harian. Nah ada makanan yang masih baik, ada makanan tidak baik, nah maksudnya sudah basi gitu kan. Nah itu harusnya dibuang dan dibersihkan dengan baik. Misalnya ada sela-sela pinggir dari botol makanan, botol ataupun kotak makan ini yang ya betul dok. Nah ini sela-selanya ini kan karet-karet nih dok. Nah ini harus dibersihkan dengan baik. Kadang-kadang kita bekali anak dengan sayur yang mengandung kuahnya menempel, minyak, betul, menempel di sela-sela ini, tidak dibersihkan dengan baik sehingga membekas sehingga timbulnya jamur, bakteri, kuman. Nah, itulah yang menyebabkan sakit pada kemudian hari nantinya. Mungkin masyarakat taunya bahwa wadah plastik dapat digunakan selamanya. Apakah ada masa dok wadah plastik itu tidak boleh digunakan lagi? Wadah plastik dapat digunakan dalam jangka waktu maksimal adalah 10 tahun. Lewat dari 10 tahun kita harus mempertimbangkan apakah itu harus dibuang, karena dalam jangka waktu tersebut bahan-bahannya sudah sangat tidak baik sehingga perlu diganti. Nah apabila kurang dari 10 tahun kita bisa lihat dari kemasannya dok, misalnya bagian ujungnya sudah tidak dapat, tutupnya tidak dapat menutup dengan baik, artinya tidak rapat, menutup makanan dapat terkontaminasi sehingga udara masuk, kuman masuk, nah itu tidak baik. Nah selanjutnya apabila terjadi perubahan warna, misalnya warnanya tadinya putih jadi kuning, nah terjadi perubahan warna, terjadi perubahan dari bahannya itu sehingga warnanya yang tadinya abu-abu jadi abu-abu muda gitu ya dok ya, artinya sudah banyak tercuci dan sehingga larut. Nah itu harus diganti. Atau ada area di mana
noda dan bau itu tidak bisa hilang. Apabila noda dan bau sudah dibersihkan, tidak bisa hilang, itu menyebabkan bau, menyebabkan tumbuh kuman dan berubah fungsi jadinya dok. Kita menyimpan makanan jadi berubah bau, berubah rasa. Nah itu memang harus tetap kita ganti. Tadi kan disampaikan cara membersihkan dan merawat wadah plastik. Tapi bagaimana dengan bau dok, aroma? Kan kadang-kadang kan meskipun udah dibersihkan nih, tetap meninggalkan aroma sisa makanan. Nah bagaimana cara menghilangkan aroma makanan tersebut? Setelah kita selesai menggunakannya, yang paling penting adalah kita harus membersihkannya dengan baik. Karena dengan kita membersihkan tidak baik, tentunya ada bagian-bagian dari makanan tersebut yang tertinggal. Seperti tadi di sela-sela ya dok ya, di sela-sela tutup, di sela-sela pinggiran. Nah itu karena tertinggal sehingga menimbulkan bau. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita membersihkannya dengan baik. Jangan sampai kita menyimpan botol makanan sebelahnya tempat area-area di mana yang baunya menyengat seperti deterjen ya. Kita menyimpan botol, menyimpan tempat makan sebelahnya tempat-tempat yang menimbulkan bau. Nah itu tidak baik. Nah menyimpan juga seperti itu. Membersihkannya harus benar, menyimpannya harus benar, dan saat mempergunakannya lagi jangan lupa bahwa kita harus membersihkannya lagi gitu, sebelum digunakan. Gitu. Pemirsa, pasti pengen tahu dong bagaimana cara membersihkan wadah makanan atau minuman yang berbahan plastik. Dokter Ririn, silakan dok, kita tunjukkan kepada masyarakat bagaimana nih cara membersihkan wadah plastik. Ya, sebetulnya ada berbagai cara dok, banyak cara, ada yang dengan soda, kue, ada yang dengan garam, ada yang dengan cuka, macam-macam. Tapi kali ini saya akan memperagakan satu, hanya dengan menggunakan jeruk lemon ya. Caranya gini dok, kita iris jeruk lemonnya ya, lalu kita cuci bersih wadah plastiknya dengan sabun ya. Setelah itu kita oleskan jeruk lemonnya di wadah plastik tersebut. Jadi setelah dibersihkan dengan air dan sabun, kemudian dioleskan dengan lemon. Betul. Tujuannya apa dok? Tujuannya untuk menghilangkan bau tadi dok. Dengan adanya lemon ini, aroma lemon, sehingga menyebabkan bau yang ada di plastik tersebut bisa hilang diganti dengan aroma lemon. Nah setelah dioleskan, boleh ditutup dok, biarkan selama 5 menit atau 10 menit ya, biarkan tertutup, lalu setelah itu boleh dibilas kembali. Kalau seandainya menggunakan aroma lemon, ada sabun cuci yang sudah menggunakan aroma lemon, itu juga untuk menghilangkan bau. Nah itu boleh digunakan. Kalau tidak berhasil, boleh dengan cara ini atau cara lainnya. Berikutnya di sini saya lihat ada garam dok. Apa nih fungsi garam? Ya sama tadi dengan jeruk lemon. Garam ini juga berfungsi untuk menghilangkan bau ya. Bisa dibuat di dalam cairan, lalu habis itu letakkan garam, lalu direndam di dalam tempat makan tadi dan biarkan 2 atau 3 menit atau kadang bisa 5 atau 10 menit tergantung dari baunya yang tadi sebelumnya sudah melekat itu seberapa kuat ya. Setelah itu boleh dibilas. Berikutnya saya lihat juga ada daun pandan nih dok. Apa nih fungsi daun pandan untuk membersihkan wadah plastik? Daun pandan ini adalah tanaman alamiah yang bisa didapatkan di mana-mana. Biasanya kita tanam di keliling halaman rumah kita ya dok. Gampang didapatkan, mudah, dan biasanya digunakan untuk membuat aroma makanan. Biasanya jauh lebih wangi dan alamiah ya. Ini bisa kita gunakan pada saat kita selesai mencuci, kita ingin menyimpan, kita bisa gunakan potongan daun pandan dimasukkan ke dalam tempat yang akan kita simpan tadi, lalu kita tutup, kita biarkan sampai gunakan kembali. Nah ini untuk mengurangi aroma bau tadi dok. Dengan adanya aroma daun pandan ini sehingga menyebabkan baunya tadi tersamarkan dan bisa menghilang dengan adanya aroma daun pandan. Jadi selain dengan kopi atau serbuk teh juga bisa menggunakan daun pandan? Boleh kopi, boleh teh, boleh daun pandan yang bahan-bahan alamiah bisa digunakan. Jadi ingat, harus pandai dalam memilih bahan plastik dan tahu cara merawatnya. Saya Dr. Kalan Syari dan Dr. Ririn Farabi, Magister Kedokteran Kerja untuk Hidup Sehat Plus.